Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian buka video ini jam berapa. Jadi, ini adalah video pengganti pertemuan sebelumnya ya, di Matematika Discrete. Dan ini juga menjadi modul terakhir, materi terakhir, karena minggu depan, insya Allah di hari Selasa kita udah mulai UAP. Kan saya cari waktunya yang tepat ya, supaya bisa semua hadirnya. Jadi langsung aja, di pertemuan ke terakhir ini kita bakal bahas tentang tree. Nah, mungkin udah disinggung sebelumnya di teori ya. Tree ini masuk ke dalam bagian graf, di mana kita mulai dari pendahuluan. Pohon tree adalah merupakan graf yang tak berarah terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan antara entitas-entitas tersebut, seperti persahabatan, rute, atau hyperlink. Pohon adalah suatu graf yang banyak verteksnya sama dengan n lebih dari satu. Jika graf tersebut tidak mempunyai lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk n-1, graf tersebut terhubung dan contohnya itu ada dua seperti ini. Nah, kenapa yang bagian sebelah kanan, yang ini, itu tidak disebut, oh, sebentar saya zoom dulu ya. Oke. Kenapa yang bagian kanan ini tidak disebut pohon? Karena ada yang namanya cycle free atau lingkar, ya. Yang mana? Yang ini. Nah, yang bentuk segitiga ini. Jadi di pohon itu nggak boleh ada em, apa ya namanya ya? Kalau kita bahas di graf sebelumnya itu yang tertutup. Jadi dia kembali lagi gitu, kayak berputar gitu ya, dari si A ke A lagi. Nah, kalau di pohon itu nggak boleh ada yang seperti itu. Jadi semuanya harus berakhir ke terbuka, ya. Jadi semuanya berakhir di ujung. Nggak ada yang membuat satu lingkaran atau membuat satu lingkaran penuh yang saling terhubung, misal dari A ke A. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada, berarti dia bukan termasuk ke bagian tree atau pohon. Nah, sekarang hutan atau forest itu merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ciri-ciri hutan banyaknya titik sama dengan N, banyaknya pohon sama dengan K, banyaknya rusuk sama N min K. Kemudian kita ke sifat pohon. Misalkan G merupakan suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N-1 buah sisi. Jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Ya, sirkuit itu yang tadi ya. Ini ya. Nih, cycle free ini. Atau sirkuit tidak memuat sirkuit sederhana. Ya. Terus, suatu pohon dengan n buah simpul mempunyai n-1 buah sisi. Setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul n. Jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Ini untuk sifat-sifatnya boleh dipahami atau dibaca-baca ulang ya di modul ini. Kemudian kita masuk ke spanning tree. Spanning tree adalah subgraf G, merupakan pohon dan mencakup semua titik dari G. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Jadi, ada sebuah graf, ya, subgraf. Itu misalkan G. Nah, spanning tree itu adalah graf di mana semua titik yang ada di G ini ada di bagian pohon, tapi tidak menutup seperti ini, ya. Jadi dia tidak bertemu kembali dengan titik awalnya, ya. Contohnya ini, T1. Bisa kita lihat ya, kalau ini di ujung titiknya itu terbuka semua, nggak terhubung. Dia nggak menutup. Maka disebut pohon sesuai dengan aturan tadi. Misal T2, sama seperti tadi. Di ujungnya, dia tidak tertutup. Jadi, kalau kita lihat di bagian tree, itu jatuhnya kayak kamu milih jalan, tapi jalannya itu ujungnya harus jalan buntu. Jadi nggak boleh ketemu jalan yang menghubungkan ke jalan awal lagi. Jadi ibaratnya itu harus buntu gitu di akhirnya. Nah, jadi di semua titik terakhir itu dia harus buntu, harus kosong. Nggak boleh ketemu sama titik lain yang mengakibatkan dia akan kembali ke titik sebelumnya. Begitu. Jadi bisa dipahami ya, bisa dilihat dari foto-foto ini. T3 juga seperti itu, T4 juga seperti itu ya. Di ujung-ujungnya itu dia buntu tuh. Dia nggak menutup kayak gini. Makanya disebut tree. Nah, ini subgraf ini
Ya, hasil dari pemecahan dari sebuah graf yang tertutup ini itu disebut spanning tree. Minimal spanning tree dari labeled graph adalah spanning tree dari graf yang mempunyai jumlah panjang edge minimum. Ya, contoh, ini kan ada 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1 ini kan. Ini icanya ini panjangnya gitu ya, panjang setiap perlintasannya. Nah, spanning tree minimum dari G itu jumlah panjang sama dengan 8. 2, 4, 6, 7, 8. Jadi ini kan kalau kita hitung semua, kan ada 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan, ada 15. Nah, spanning tree itu kita cariin yang mana yang paling kecil. Jadi kita hubungkan garis-garisnya, tapi kita ambil lintasan yang paling pendek. Jadi kita ngebentuk jalan di mana bakal ujungnya jadi buntu menggunakan lintasan-lintasan dengan jarak terpendek. Ya, itu spanning tree. Makanya ini kita usahain gimana caranya supaya dapat kalau ini kan tadi 15 kalau nggak salah ya. Nah, itu kita buat gimana caranya biar kurang dari 15. Contohnya ini 8 gitu. Nah, nanti kalau seandainya masih bingung bisa ditanyain di grup ya atau di PC kakaknya langsung nggak apa-apa. Nah, rooted tree, pohon berakar, itu adalah suatu tree yang mempunyai akar. Istilah-istilah atau unsur-unsur yang ada pada pohon berakar yaitu satu akar, dinyatakan dengan lingkar, ya, AN. Dua daun, tiga cabang, empat tinggi level depth dalam suatu vertex. Nah, ini contohnya akar, ya. Ini contohnya R itu akarnya, DH mana D? DHKL F itu daunnya. Jadi kalau akar itu dia bakal ngebentuk yang namanya kayak pohon faktor, ya. Bukan pohon faktor sih, dia ya kurang lebih kayak pohon faktor. Jadi dia bercabang ke bawah. Nah, ujung yang paling bawah, ya, ujung paling bawah itu disebut daun. Sedangkan yang paling atas, yang pusatnya, yang pertama kali ditulis itu disebut akar, ya, begitu. Nah, sifat utama pohon berakar itu seperti ini. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyaknya ruas atau edge adalah n-1. Mempunyai simpul khusus yang disebut root, jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih dari sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf, jika simpul tersebut derajat keluar 0 dan derajat masuk 1. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya 1 sampai dengan level ke n. Pada daun paling bawah, simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau siblings. Pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyaknya daun leaf pada pohon. Banyak simpul maksimum sampai level N adalah 2n-1. Banyak simpul untuk setiap level I adalah N I-1 itu 2 pangkat I-1. Ini untuk em, sifat-sifatnya lah. Boleh dipahami, dibaca biasa, dibaca-baca aja. Karena kalau di UAP nanti ya kita soal ya. Sepertinya tidak ada soal teori ya. Jadi lebih ke hitung-hitungan semua gitu. Nah, langsung aja, pohon berurut berakar atau order to the tree adalah pohon berakar yang diberi label berurutan secara sistematis. Sistem itu disebut universal address system. Dengan memberi nomor urutan 0 pada akar, kemudian memberikan nomor atas n gugus pada setiap titik simpul yang berjarak n dari akar. Jadi dia seperti ini nih. Ini rootnya, yang lingkaran ini nih rootnya. Terus dia ke akar-akar itu dikasih nomor tuh. Ibarat kalau kita bikin sebuah makalah, itu kan ada subbab-subbabnya. Nah, di apa? Order routed tree itu juga kayak gitu. Yang kiri satu. Nanti ketika dia menyabang jadi 1.1. Kalau dia nyabang lagi 1.2. Kalau 1.2 ini nyabang jadi 1.2.1. Seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Oke. Lanjut, gambar pohon berurut berakar di atas disebut lexicographic order ini ya. Pernyataan aritmatika A min B per C kali D plus E dapat digambar dalam leksikografik. Jadi seperti ini ya. Nah, dan terakhir ini ada contoh soal pohon, spanning tree. Perhatikan gambar satu graf berikut. Nah, ini ada titiknya, ada node-nya, ya. 1, 2, 3, 5, 4, 6, ada sisinya. Kemudian ada panjang lintasannya, ya. 30, 45, 25, dan sebagainya. Oke. Nah, cara menyelesaikannya, ya, penyelesaian dengan spanning tree. Pertama, dari semua lintasan ini, ya, kita cari lintasan dengan jarak yang paling pendek. Ya, dan kalau kita lihat, ini kan lintasannya yang paling pendek 10 nih. Maka di nomor satu, ini kan ada 6 titik ya. Titik 1 sampai 2 sama 2 itu disambung. Sedangkan titik yang lain itu ditulis saja.
jangan disambung dulu. Ya, dapat nih 1,2 ya. Yang kedua, kita cari lagi titik terpendek yang kedua. Misal 3 ke 6, paling pendek tuh. Kita sambung nih. Ini sebenarnya, nah, 1,12 ini sebenarnya disambung ya. Ini salah salah ini harus disambung. Nah, yang ketiga, kita tulis nih yang udah disambung tuh. 1,2 udah, 3, 6 udah. Kan sisa 4 sama 5. Sekarang, dari titik-titik ini, kita coba cari titik yang saling menghubungkan tapi dengan lintasan terpendek. Nah, di sini itu dapatlah 6 ke 3 sama 6 ke 4, ya kan? 6 ke 4 tuh ini. 6 ke 4, 20. Ya. Terus 1 ke 2, 2 ini dihubungkan ke 6, 25. Bentar, bisa coba kita coret-coret ya. Oke. Kan, mana ya coretan? Eh, hmm, mana ya coretan ya? Coba kita masuk ke ini ya. Ini harus saya bisa nyoret kan? Coba mana coretan ya? Tidak bisa, mana coretan? Oh, ini dia. Sip. Nah, ini ya. Jadi pertama, kita ambil titiknya itu 1 ke 2. Nah, ini 1, ini 2. Panjangnya 10, ya kan? Kemudian tadi 3 ke 6. Ini 6, ini 3. Panjangnya 15. Nah, ini kan udah ada dua titik nih. Ada titik 1, titik 2, titik 6, titik 3. Nah, di antara titik-titik ini, gimana caranya supaya titik 1, 2 sama 6, 3 ini terhubung, tapi dengan lintasan terpendek? Ya, makanya dia ketemulah 2 ke 6. Karena 2 ke 6 itu 25. Ya, 2 ke 6 itu 25. Kemudian, nih, kita tarik ya. Nih, 25. Kenapa kita ambil yang 26? Kalau kita ambil 1 ke 6, itu kan nggak bisa tuh. Ya, harus ke 4 dulu. Kalau mau dari 3 ke 2, itu bisa. Tapi lintasannya panjang, 50. Makanya kita ambil 26. Dia bisa terhubung, lalu lintasannya pendek, 25. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita hubungkan nih. 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 3, dan 6 ke 4. Jadi di sini. Kenapa 4 diambil? Karena dia lintasan pendek berikutnya. Dia cuma 20. Nih, ya. Nah, sekarang ini kan udah terhubung nih. 1/4. 1/4 itu nggak bisa kan? Dia nutup ya. Ini salah ya. Ini kan contoh aja ya. Ini salah nih. Nggak bisa nih. Makanya di 6 tuh dihapuskan. Nah, ini kan udah disambung nih. Tinggal titik mana yang belum? Titik 5. Sekarang kita lihat. Dari semua titik ini, mana yang terhubung ke 5 dan juga perlintasannya paling pendek. Plus tidak membuat jalur yang tertutup. Ya, ketemulah dari 3 itu ke 5. Tengah sini. Sebentar. Oke. Oh, ini.
Nah, ketemulah dia 5 di sini. 5 itu di sini. Ya, ini harusnya tadi melengkung ya. Ntar kita hapus dulu. Gimana cara hapusnya ini? Nah, melengkung ya. Hop. Nah, 5 itu ini hapus juga. Nah, 5 itu di sini. Dia nggak numbur. Hop. Nah, bentuknya bakal jadi kayak gini. Atau kalau dibentukin di dalam yang lebih simpel tuh seperti ini. Nah, itu cara pertama. Atau kalau kalian bingung, bisa seperti ini juga. Kita hapus semuanya. Oh, sebentar. Ini kalau kalian mau lihat dulu ya. Kalau mau di SS silahkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita hapus. Nah, atau caranya seperti ini. Nah, spanning tree itu kan bisa banyak kan jenisnya. Nih, kalau kita lihat di sini ya. Nggak cuma satu doang kan bentuknya. Bisa juga itu seperti ini. Pertama cari yang lintasannya paling pendek. Dapatlah 1 sama 2 kan. Berarti ini 1 ke 2, 10. Nah, garis yang terhubung dengan 1 atau dengan 2 yang pendek itu bisa dijadiin kita bisa kita pakai. Nah, kalau di gambar ini, 1 itu terhubung ke 5, ke 4, sama ke 2. Kedua kan udah dipakai ya. Nah, yang pendek itu ke 4, 30. Kita ambil, maaf, kita simpen nih 30. Sekarang kita lihat yang 2. 2 ini terhubung ke 6, 5 sama 3. Ya, terus apa? Kita lihat lingkarnya. Ada 25, 40, ya, sama 50. Nah, ini kan paling kecil 25 tuh. Tadi sebelumnya, yang satu itu paling kecil 30, yang dua 25. Otomatis kita ambil yang 25, yang paling pendek. Kita bentuk di sini. Up, 6, terus kita garis. Nah, sekarang dari titik 1 sama 6, ya, atau 2 yang bakal terhubung sama dia, tapi tidak membuat lingkarannya jadi tertutup. Itu yang mana? Saya cari lagi yang paling pendek. Satu, kita lihat. 1 ke 4, 30. 1 ke 5, 45. Ya, ini ya. Kemudian 6. 6 ke 4, 20. 6 ke 2, 25. Udah dipakai ya. 6 ke 3, 15. Kemudian 2. 2 ke 3, 50. 2 ke 5, 40. Dari yang kita lihat tadi, yang paling pendek itu adalah 15. Ya kan? Maka, kita ambil yang 15. 15 ini mau hubungkan 6 ke 3. 3 itu di sini. Dan kita hubungin. Ya, masih terbuka ya. Oke. Sekarang, cari lagi. Dari tiap-tiap titik, mana yang mempunyai lintasan berikutnya yang dia paling pendek tapi tidak membuat tertutup. Langsung aja ya. Ketemulah nanti dia 4. 6 ke 4. 4 di sini. Hubungin. Nah, terakhir kan sisa 5 nih. Kita lihat titik mana yang terhubung ke 5 paling pendek. Tapi dia nggak nutup. Dapatnya di sini, 5. Terhubung ke 3. Ya. Oke. Kurang lebih sama kan hasilnya kayak yang tadi kan. Bentuknya sama, caranya beda tapi bentuknya sama. Betul kayak gini. Ya. Jadi seperti itu untuk spending tree. Nah, kalian bisa pelajari lagi di YouTube atau di Google itu bisa dicari materinya. Dan mungkin ya sedikit bocoran bisa aja ini jadi salah satu soal di UAP nanti. Jadi silahkan dipelajari. Kalaupun seandainya kalian bingung pada saat pembelajaran, itu sebelum nanti waktunya di hari Selasa kita UAP, itu silahkan tanya langsung ke asdosnya supaya dijelasin lagi. Kalau bingung, kalau seandainya dirasa sudah paham ya nggak masalah ya. Untuk ketentuan UAP nanti bakal di-share di grup. Dan untuk materi hari ini, pengganti hari ini ya cuman itu aja ya, cuman beberapa slide ini aja. Terakhir di spending tree, contoh soal ini, saya rasa
cukup. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah ya. Ini untuk sifat-sifat dipelajari aja, tapi mungkin tidak keluar ya. Tapi ya tetap dipelajari, siapa tahu keluar. Kita nggak ada yang tahu ya. Pokoknya pelajari aja semuanya, baca-baca lagi. Kalau seandainya masih bingung, silahkan tanya. Kalau seandainya ditanya itu boleh ke kami, boleh ke teman ya yang dirasa udah paham. Bebas kalian, bisa di grup, bisa di PC, terserah kalian. Mungkin untuk hari ini atau pengganti pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang belibet yang membuat kalian bingung. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.